Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fitri Eka Novanda, kelas 11 IPA 1, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sel. Ada yang tahu apa itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup dan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan. Struktur dan fungsi sel. Berdasarkan strukturnya, sel dapat dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel dengan tidak adanya selaput atau membran yang melapisi inti sel, sehingga materi genetik yang terkandung di dalam inti tidak terbungkus oleh selaput atau membran. Sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel nukleus nyata yang dibatasi oleh membran inti. Sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. A. Membran sel. Membran sel adalah lapisan pembatas antara inti sel dan lingkungan luarnya. Fungsi membran sel yaitu sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Apa saja struktur membran sel? Lihat gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat protein intrinsik, glikoprotein, glikolipid, protein intrinsik, fosfolipid bilayer, bagian hidrofobik. Dalam sel sitoplasma, protein intrinsik, protein ekstrinsik, kepala fosfat hidrofilik, dan ekor lemak. B. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel dan terletak di luar inti sel. C. Organel sel. Beberapa organel hanya terdapat di sel hewan dan ada juga yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Organel sel ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Nukleus merupakan komponen utama dalam sel yang berfungsi mengatur aktivitas sel. Nukleus terdiri dari selaput inti dan cairan inti. 2. Retikulum endoplasma merupakan sebuah sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu sebagai berikut. A. Retikulum endoplasma kasar. B. Retikulum endoplasma halus. 3. Badan Golgi. Fungsinya 1. Membentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan. 2. Membentuk kantong pada sel-sel kelenjar untuk sekresi. 3. Membentuk akrosom pada spermatozoa. 4. Mitokondria berfungsi sebagai the power of host karena merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. 5. Lisosom. Lisosom dibentuk oleh badan Golgi dan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Melakukan pencernaan intrasel. 2. Autolisis adalah penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel. 3. Autofagi adalah penyingkiran struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel. 6. Badan mikro yang terdiri dari peroksisom yang terdapat pada sel hewan dan B. Gloxisom yang terdapat pada tumbuhan. 7. Plastida terdiri dari butir-butir yang mengandung pigmen atau zat warna. 8. Vakuola berfungsi menyimpan alkaloid pigmen antosianin, tempat penimbunan metabolisme atau penyimpanan zat makanan. 9. Ribosom. Ribosom terdapat di dalam sitoplasma secara bebas dan terikat pada retikulum endoplasma. 10. Sitoskeleton berfungsi sebagai kerangka sel, membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian lain. Sitoskeleton tersusun dari 3 jenis serabut yaitu sebagai berikut. A. Mikrotubulus, B. Mikrofilamen, C. Filamen intermediate. Dan yang terakhir terdapat sentriol. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Di dalam sel, sentriol memiliki jumlah sepasang yang disebut sentrosom. Pada saat sel membelah, sentriol bereplikasi dan menghasilkan benang-benang spindel untuk melekatnya kromosom.